Halo pemirsa Harmoni TV, hari ini saya mau membahas mengenai satu skill penting yang harus kamu punya bila kamu mau sukses dalam bisnis. Nama skillnya adalah self-talk. Apa sih self-talk itu? Self-talk ini sama dengan konsep yang namanya bicara sama diri sendiri. Menurut penelitian, manusia melakukan self-talk hingga ribuan kali perharinya. Self-talk ini bentuk komunikasi kamu dengan dirimu sendiri. Jadi wajar ya kalau ada orang bilang, man cannot not communicate. Artinya manusia nggak bisa nggak berkomunikasi. Karena ketika kamu nggak berkomunikasi dengan orang lain, paling nggak kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Sering nggak? Contoh, self-talk nih. Waktu kamu mau pergi ngedate sama gebetanmu. Kamu waktu buka baju, mau ganti baju, apa yang kamu pikirkan dalam dirimu? Mau pakai baju apa ya? Mau merah atau mau kuning? Terus kamu mikir-mikir lagi. Enggak, bosen. Mendingan pink aja deh. Itu contoh ya. Ada lagi. Waktu kamu misalkan pergi ke tempat makan, kamu sendirian makan di situ. Waktu buka menu, apa yang kamu pikirkan? Mau makan apa ya? Ayam goreng? Gurami? Nasi goreng? Nasi goreng aja deh. Ngirit. Itu namanya self-talk. Hidup ini tuh ibarat katalog menu makanan. Kamu yang pilih sendiri. Menu makanan apa yang kamu sukai dalam daftar menu itu. Demikian juga di hidupmu. Kamu suka menu hidup yang seperti apa? Hidup dan kehidupan yang kamu jalani saat ini merupakan hasil dari respon yang kamu sering-sering pikirkan. Di pikiranmu, kamu sering rasakan dan kamu sering ucapkan dan lakukan. Memang takdir ditentukan oleh Tuhan dan kamu nggak bisa milih dalam hal ini. Contoh takdir ya, kamu nggak bisa loh milih di mana kamu mau dilahirkan. Dan kamu nggak bisa milih orang tua seperti apa yang kamu mau pada saat kamu dilahirkan. Dan kamu juga nggak bisa milih orang tuamu itu menganut agama apa pada saat kamu dilahirkan. Kamu juga nggak bisa milih, kamu bisa dilahirkan di keluarga miskin atau kaya. Semuanya sudah menjadi hak prerogatif Tuhan. Itu namanya takdir. Tapi kalau nasib, kamu yang tentukan sendiri. Kehidupan yang kamu jalani saat ini merupakan hasil dari respon yang kamu sering-sering pikirkan. Di pikiranmu, kamu sering rasakan dan kamu sering ucapkan dan lakukan. Bruce Lee pernah bilang, as you think, you shall become. Percaya atau enggak, kamu punya peran dalam menentukan arah jalan kehidupanmu sendiri. Kekuatan pikiranmu ini menentukan hukum gaya tarik menarik atau the law of attraction yang akan terjadi sama kamu. Jika kamu berpikir positif, maka akan menarik orang-orang positif, kejadian positif, peristiwa positif dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu berpikir negatif, maka kamu akan menarik orang-orang dan kejadian negatif dalam hidupmu. Karena itu, mulai hari ini, kamu mau hidup berkelimpahan dengan rasa bahagia atau hidup penuh cerita sedih dan derita, kamu yang tentukan. Putuskan aja. Kamu mau berpandangan positif atau selalu mau berpandangan negatif. Mau hidup penuh optimis atau mau hidup selalu pesimis. Mau hidup dengan kebanggaan atau dengan rasa malu. Mau hidup dengan semangat atau rasa malas? Mau hidup sebagai pemenang atau pecundang? Mau hidup terhormat atau terhina? Putuskan. Nasib baik atau nasib buruk ada di dalam genggaman tanganmu sendiri. Sedangkan kalau takdir, ya ada di tangan Tuhan. Kamu bisa memulainya dari menyadari untuk memilih jenis pikiran yang baik saja yang kamu izinkan muncul.
memilih kata-kata yang baik-baik saja yang keluar dari mulutmu. Memilih hanya dengan rasa dan prasangka yang baik-baik saja yang akan muncul di dalam dirimu. Kemudian, tuliskan di selembar kertas putih untuk menjadi pengingat buat kamu letakkan di depan lemari ataukah cermin. Sambil berdiri, melihat dirimu sendiri di depan cermin dan kamu katakan, Vima, kamu hebat, kamu kuat, kamu sehat, kamu bermartabat, aku penuh manfaat, aku dilimpahi banyak berkat, aku beruntung setiap hari dalam setiap tarikan nafasku, aku pribadi yang taat, aku layak bahagia, aku istimewa, aku penuh kasih, aku bijaksana, aku penuh hikmat, aku rendah hati, aku bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yup, kamu tuh seperti aktor, sekaligus penulis skenario, sekaligus juga sutradara dalam cerita filmmu sendiri. Terserah kamu mau menulisnya dengan kisah kehidupan perjalananmu itu, mau dengan alur drama yang menyedihkan, atau dengan alur cerita atau drama yang membahagiakan. Kamu yang pilih. Yup, kamu tuh seperti aktor, sekaligus penulis skenario, sekaligus juga sutradara dalam cerita filmmu sendiri. Salah satu penelitian mutakhir tentang ini, itu sudah dilakukan oleh seorang guru besar psikologi di Amerika yang bernama John Bart. Beliau bekerja di Universitas Yale dan melakukan riset dengan menguji kekuatan kata-kata yang berefek pada tubuh. Eksperimen yang dilakukannya melibatkan 40 orang mahasiswa yang di saat itu mereka diminta untuk mengulang kata-kata tertentu yang sudah ditentukan selama 30 hari. Dengan kata-kata ini, mereka diminta untuk mengatakannya atau self-talk selama 30 hari. Para mahasiswa dibagi dalam dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A diminta untuk selalu mengulangi kata-kata positif, seperti alangkah indahnya hidup ini, cuaca hari ini baik, oh ya thank you Tuhan, rezekiku lancar, oh ya thank you Tuhan, engkau baik, aku orang yang beruntung, aku orang yang sehat, aku orang yang pintar, aku berharga, aku mengasihi diriku sendiri, dan kata-kata positif lainnya. Sedangkan kelompok B, mereka diminta untuk mengatakan hal-hal yang membuat orang tuh jadi galau, jadi bete. Ini contoh kata-kata yang orang bikin galau. Ah, cari kerja mah susah. Ah, jalanan macet hari ini. Males ah, bosen ah. Tuhan tuh jahat lah sama aku. Sial deh aku hari ini. Aduh, aku tuh gampang sakit-sakitan. Aduh, aku tuh nggak pintar. Aku nggak berharga. Aku benci sama diriku sendiri. I'm not good enough. Dan kata-kata negatif yang lainnya. Jadi mereka, kelompok-kelompok ini masing-masing, mereka mengatakan kata-kata sesuai dengan kelompok-kelompoknya ini selama 30 hari. Pada hari ke-30, mahasiswa-mahasiswa tersebut diminta datang ke kampus di tempat tertentu dan jam tertentu. Yang di situ udah disiapin tuh kamera-kamera dari segala penjuru. Yang mereka tuh nggak ngerti bahwa mereka pada saat itu sedang ditonton oleh kurang lebih 100 responden yang memantau dari monitor. 100 responden ini diminta untuk mengamati saja, melihat saja, dan memantau aja gitu ya, apa yang terjadi sama dua kelompok ini. Kemudian para responden disediakan selembar kertas yang di situ ada nama respondennya siapa, kemudian tinggal di garis dua kelompok A dan kelompok B. Responden itu diminta untuk nebak aja dari gerakan dan sikap masing-masing mahasiswa tersebut termasuk kelompok A atau di kelompok B. Kalau termasuk kelompok A, maka contreng kelompok A. Kalau termasuk kelompok B, contreng kelompok B. Sederhana ya. Tapi hasil penelitian ini ternyata menunjukkan
para responden ini itu bisa menebak loh, 40 mahasiswa yang mana kelompok A dan mana yang kelompok B dengan ketepatan 95%. Ini keren banget. Padahal responden tidak pernah berkomunikasi langsung kan sama para mahasiswa itu. Mereka hanya ngelihat aja, mereka hanya memantau dari monitor. Nah, penemuan John Brack inilah yang menunjukkan bahwa ternyata kata-kata mempengaruhi sel tubuh. Sel tubuh kita ini ternyata memiliki 30 miliar sel. Dan sel itu tumbuh dan mati dan selalu beregenerasi. Setiap proses kata-kata yang kita ucapkan atau kita afirmasikan terekam dalam setiap sel tubuhmu. Keren nggak? Dan responden dengan mudahnya loh menebak mana kelompok A dan mana kelompok B. Dari gerak-gerik juga pancaran wajah yang terlihat dengan jelas. Di kelompok A, mereka memancarkan pancaran aura positif dan cenderung orang-orangnya tuh menarik, glowing. Dan para responden itu bisa merasakan vibrasi yang muncul dari kelompok A. Sedangkan kelompok B, orang-orangnya jadi nggak begitu menarik. Kesannya tuh suram gitu loh. Kesannya tuh jadi kusem banget. Dan orang jadi males melihatnya. Jadi kalau dipelajari lebih dalam, kekuatan kata-kata di dalam self-talk ini sebenarnya sederhana, tapi punya pengaruh yang sangat besar dalam tubuh kita. Tidak hanya dalam tubuh kita, tapi juga membentuk suasana mental kita. Dan ini menentukan semangat kerja dan keberhasilan dalam bisnismu. Bayangin, kalau kamu terus aja negatif, merasa galau, marah, iri hati, dengki, julid, melihat segala sesuatu negatif, curigaan sama orang, kamu akan selalu tampil nggak akan menarik. Dan pasti dijauhin sama banyak orang. Kalau gitu, terus gimana? Apakah kamu bisa lebih sukses? Apakah kamu bisa membuat aura kesuksesan itu muncul di dalam dirimu? No, no, no. Pemirsa Harmoni TV, pesan saya berhati-hatilah dengan apa yang sering-sering kamu pikirkan dan katakan. Karena seluruh sel tubuhmu ini mendengar apapun yang kamu katakan dan gemakan di pikiranmu. Salam penuh kasih, sukses berkelimpahan buat kita semua.